Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riviana Naila Azahra dengan NRK 15 2024-107. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan latihan pertemuan 3 ya, yang mana ini ada 3 latihan. Yang pertama yaitu inheritance, kemudian ada overloading, dan yang terakhir polymorphism. Kebetulan kemarin saya udah presentasi mengenai inheritance sendiri di kelas, maka dari itu kita bakal bahas ya dua latihan ini, yaitu overloading dan polymorphism. Mungkin untuk pertamanya kita bakal bahas dulu overloading ya. Nah, di sini saya bikin package, ada 3 package. Yang pertama inheritance, kemudian yang kedua overloading, dan yang ketiga polymorphism. Kita bakal bahas dulu yang overloading. Ini saya bikin kelas yang bernama Converted to Java, yang mana kita bahas satu ya. Ini merupakan public class converter yang mana dia deklarasi kelas bernama converter, yang fungsinya itu sebagai tempat semua metodenya dikonversi. Lalu ini merupakan metode pertama overloadingnya ya. Jadi public sendiri dia bisa diakses dari kelas lain, kemudian double ini adalah tipe data hasilnya. Jadi dia nanti bisa decimal, kemudian kita konversi, ini nama metodenya. Lalu double km sendiri itu merupakan parameter berupa kilometer. Nah, ini overloading. Kenapa? Karena nantinya bakal ada metode lain dengan nama yang sama juga. Lalu di sini kita return, pada bagian return km dikali 1000 ini tuh programnya langsung ngembaliin hasil perkalian ke kilometer dengan 1000. Karena kan hal ini tuh 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter ya. Oke, kita masuk ke meter kedua yang ini. Di sini ini kan masih sama ya, dengan metode yang sama gitu, dengan nama konversi. Nah, tetapi dia memiliki parameter tambahan, yaitu string ke. Karena parameternya itu beda, maka ini disebut dengan overloading. Oke, lanjut. Ini merupakan bagian if else atau if ya. Jadi pada bagian ini programnya tuh program ini tuh menggunakan percabangan if else untuk nentuin suatu tujuan dari parameter ke-nya yang tadi itu, yang ini. Nah, jadi misalnya kita input, misalnya yang diinput itu adalah meter ya, maka programnya itu akan ngaliin nilai kilometer dengan 1000, karena kan 1 kilometer itu kan 1000 meter ya. Nah, kalau misalnya kita inputnya itu centimeter, maka konversinya itu bakal dilakuin dengan mengkalikan 1000 dan 100, karena kan 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, dan 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi sehingga totalnya tuh bakal 100.000 cm gitu kurang lebih. Nah, ini kalau misal input satuannya tuh nggak bisa dikenalin gitu ya, maka programnya tuh bakal otomatis nampilin pesan kesalahan berupa satuan tidak dikenali. Dan dia otomatis ngembaliin nilai 0 supaya programnya itu bisa tetap jalan tanpa adanya error. Oke, kita lanjut ke konversi suhu. Di sini, ini masih sama ya. Metode ini masih bernama konversi, tapi bedanya parameternya itu parameternya integer dan char. Yang mana integer suhu dan char dari. Nah, ini tuh termasuk overloading ya, karena kan yang tadi udah kita bahas, dia tuh merupakan perbedaan tipe parameter. Nah, di sini kita gunakan lagi if else, yang mana jika inputnya adalah C, maka digunakan rumus C dikali 9/5 sampai 32. Nah, kalau misal inputnya agak sesuai juga ya, maka programnya tuh bakal nampilin pesan error juga nih, satuan tidak dikenali. Ini juga kurang lebih sama ya kayak ini. Lalu lanjut kita ke konversi berat. Nah, di sini ini kan public double konversi ya. Jadi metode ini juga termasuk overloading ya, karena dia kan parameternya berbeda, yaitu apa? Double dan boolean, kayak gitu. Nah, terus ini kita pakai if juga ya. Jadi program ini tuh menggunakan nilai boolean untuk nentuin arah konversinya. Jadi semisal dia itu true, maka dia dianggap dari kilogram ke gram, sehingga berarti itu dikalikan dengan 1000, karena kan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, sedangkan jika bernilainya false, maka dia tuh otomatis dari gram ke kilogram, sehingga beratnya tuh dibagi oleh 1000. Sebagai kebalikannya ya dari konversi yang ini. Oke, kita lanjut ke main converter. Nah, di sini sebentar. Ini converter K itu ya, dia ngebuat objek dari class converter untuk
memanggil si metodenya nanti. Nah, sistem outprint ln ini ya, dia tuh yang pertama dia manggil metode konversi dengan satu parameter sehingga Java-nya tuh memilih konversi km ke meter. Kalau yang ini dia itu milih konversi dia itu ya centimeter, kemudian ini milimeter, dan ini adalah Fahrenheit tadi ya. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian kita coba jalanin ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke baik, kita lanjut ke polymorphism. Di sini ada 3 kelas yang udah kita buat, yaitu main bank, rekening bank, kemudian ada rekening giro dan rekening tabungan. Yang pertama kita bakal bahas dulu rekening bank. Di sini karena package-nya polymorphism, kita gunakan package polymorphism. Nah, ini merupakan abstract class ya, yang artinya itu dia nggak bisa buat objek langsung, dan dia tuh digunain sebagai parent-nya untuk kelas turunannya seperti misalnya yang tadi rekening giro, rekening tabungan, kayak gitu. Nah, ini merupakan atribut yang udah kita buat. Atribut ini digunakan untuk menyimpan data rekening, yaitu nomor rekening, nama pemilik, saldo, dengan akses protected, yang mana supaya bisa diwarisin oleh subclassnya. Oke, ini merupakan bagian constructor yang mana dia digunakan untuk menginisialisasi nilai awal objeknya. Di mana ya, this ini digunakan untuk ngebedain antara parameter dan atributnya. Atribut kelas ya. Nah, ini tuh metode untuk nambah saldo dengan cara nambahin ya. Dia nambahin dengan jumlah yang disetorkan ke saldo saat ini. Lalu dia nampilin pesan bahwa setornya itu berhasil. Lanjut, yang ini merupakan metode abstrak ya. Jadi artinya dia gak bisa diisi dan wajib diimplementasiin di subclassnya. Sehingga setiap jenis rekeningnya itu bisa memiliki aturan penarikan yang berbeda-beda gitu. Lanjut, ini merupakan metode tampil ya. Metode ini digunakan untuk nampilin informasi rekening. Dan biasanya tuh, dan bisa langsung digunakan oleh si subclassnya tanpa perlu ditulis ulang gitu ya. Jadi kelas ini tuh merupakan dasar lah dari polymorphismnya. Karena kan metode abstrak sendiri itu karena metode abstrak tarik yang tadi akan di-override di setiap subclassnya, sehingga kan meskipun dipanggil dari tipe parent, hasilnya tuh bakal berbeda sesuai jenis objeknya gitu. Oke, lanjut ke rekening giro kali ya. Nah, ini dia. Kelas rekening giro ini merupakan turunan dari rekening bank, extend dari rekening bank, yang mana dia tuh bisa mewarisi atribut dan metodenya dari parent class, yaitu rekening bank. Ini merupakan atribut tambahan lah ya. Atribut ini tuh digunain untuk nyimpen batas maksimal saldo minusnya yang diperbolehin pada rekening giro. Ini merupakan constructor ya, yang mana tadi udah kita bahas, this sendiri. Jadi dia tuh manggil constructor parentnya menggunakan super. Jadi si super ini kan nomor, nama, saldo kan kita ambil dari parent tadi ya. Kemudian di sini kita inisialisasi juga limit overdraft-nya gitu. Lalu metode ini override ya. Metode ini tuh merupakan overriding dari metode abstrak di parent sehingga memiliki nama dan parameter yang sama lah, tetapi implementasinya tuh dia cukup berbeda. Yang mana ini nih, kita masuk ke logika if ya dulu. Nah, kondisi ini tuh ngecek apakah saldo yang ditambah itu limit overdraft masih cukup gak untuk ngelakuin penarikan uangnya gitu ya. Lanjut, apa lagi ya? Ya ini kalau misal printnya itu berhasil ya, tariknya berhasil, jadi nanti dia bakal nampilin notifikasi berupa tarik berhasil, dan ini kalau misal dia gagal, jadi dia bakal otomatis nge-return false dan return true. Seperti itu. Lanjut ke rekening tabungan. Nah, di sini kita ngedeklar dulu ya pertama ya, pasti dia itu merupakan kelas rekening tabungan yang mana merupakan turunan dari si rekening bank ya, extend. Jadi ya
seperti yang tadi udah kita bahas, dia ngewarisin semua atribut dan metode dari parent class, baik itu nomor, nama, saldo, kayak gitu. Lalu ini kita gunakan if lagi ya. Oh ya, overriding itu udah dijelasin belum tadi ya? Jadi method ini tuh merupakan overriding ya dari method abstract the parent, sehingga bisa diimplementasiin dengan aturan khusus untuk si rekening bank ini. Lanjut, ini dia ngecek ya, apakah setelah penarikan saldonya itu minimalnya itu 50.000. Jadi tabungannya tuh gak boleh habis. Harus ada saldo minimum sebesar 50.000. Seperti itu, kita uji coba jalan. Bentar. Main banknya belum ya? Oke, lanjut dulu ke main bank. Di sini kita pakai array ya. Kita buat array bertipe superclass. Maaf ya ini. Berupa superclass untuk nampung objek berbeda. Yaitu tadi yang disebut dengan polymorphism. Nih, polymorphism. Nah, data 0 ini dia ngisi array dengan objek rekening tabungan yang merupakan turunan dari si rekening bank. Nah, kemudian ini dia ngisi array juga ya, tapi dengan objek rekening giro yang juga turunan dari si rekening bank. Ini rekening tabungan, ini rekening giro. Terus, for ya, jadi kita melakukan perulangan untuk setiap objeknya menggunakan array, menggunakan tipe parent. Ini, 50.000 ini manggil metode store pada setiap objeknya untuk nambahin saldo, kemudian yang 70.000 ini dia manggil metode tarik yang akan dijalankan sesuai dengan implementasi masing-masing si subclass ya. Dan mana ya? Nah, ini dia nampilin info. Jadi dia melakukan perulangan kedua untuk nampilin informasi setiap rekeningnya. Lalu kita tampilin dengan tampil info. Kemudian selesai. Kita lanjut untuk uji coba. Nah, ini outputnya. Store berhasil 50.000. Kemudian tap berhasil 70.000. Lalu ada store berhasil, tarik berhasil, giro. Oh ini tabungan, ini giro. Dan ini rekeningnya. Seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.